sungguh sempurna. Pertama-tama saya minta maaf, datang terlambat. Saya sudah coba dari Menteng 4:30 tapi tidak dapat. Saya cari ojek nggak dapat saudara. Dan secara manusia capek dari jam 6 pagi. Dan ini khotbah yang kedua. Saya juga seorang pengusaha, 5 kali meeting. Tadi dari siang udah naik ojek bolak-balik turun. Kayaknya sedih mulu, bersukacita. Karena sukacita bikin kita muda, sukacita bikin kita kuat, sukacita bikin kita nggak capek. Amin. Jadi jam 6 pagi udah keluar dari rumah, belum balik-balik di Jakarta kayak gini. Tapi kalau sampai hari ini saya duduk sebentar, saya minta urapan Tuhan, dan saya rasa sukacita lagi. Amin, saudara. Selesai ini ada orang lagi yang nungguin lagi, masih ada meeting lagi di rumah. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana saudara dan saya merasakan dampak daripada pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Kita semua merasakan itu. Di dalam komitmen saya untuk bulan April khususnya Paskah, saya rindu saya khotbah, saya juga tiap minggu khotbah, tapi seringkali kan khotbah kerja. Saya ingin sekali Tuhan, saya juga mau dipakai full, masuk dalam kartu pelayanan. Kerjaan tak dulu deh, saya mau keliling pelayanan gitu. Karena kalau hari tadi pagi khotbah terus meeting, itu saya masih pengen saya pengen khotbah gitu loh. Nah, akhirnya saya ambil komitmen Paskah, saudara. Saya bikin safari KKR Paskah. Dan Tuhan izinkan, Tuhan dengar doa saya. Sudah berapa tahun saya adakan, saya sampai sekarang baru tiba dari pelayanan KKR dari Korea. Ada TV terbesar Korea, CTS, Kristen Korea, mewawancarai bagaimana kesaksian hidup saya untuk menjadikan khotbah Paskah di SMP SMA Universitas Kristen di depan pesantren kami. Bahkan sekretariat Kristen di tempat kampung itu. Saya ketemu ke sepupu saya ketika di hotel, dia bilang, saya kamu di sini ngapain? Biasa Kak, aku lagi ngurusin pesantren. Itu normal. Dia tanya balik, kamu ngapain Kak? Saya bilang, ya saya juga lagi ngurusin sekolah. Oh iya, kakak kan bangun sekolah Kristen kan? Iya, dulu boro-boro bisa ngomong begitu. Tapi lihat kuasa Tuhan. Ketika kita tidak takut kehilangan nyawa kita, ketika kita tahu, bahkan air mata, saya tahu nggak mungkin nggak ada pengorbanan, nggak mungkin untuk khotbah di kampung. Ini kampung kecil banget, Jarum aja tahu saudara. Jadi nggak mungkin kalau mereka nggak tahu. Dulu kalau saya khotbah, polisi, tentara banyak banget depan pintu. Punya rombongan orang pada ngeliatin. Itu kami nggak masuk, kami ngadep begini. Ini kan pintu masuk kami hadap, semuanya haleluya, glory, karena udah kayak mimpi saudara. Habis nabrak orang, didatengin 50 orang, hampir dibunuh, nggak ada satu goresan. Di kantor polisi pun kami nggak diapa-apakan, bahkan semuanya kayak nggak ada apa-apa. Saya telepon karena 30 menit kan di dalam pesawat, saya masih bisa nelpon. Tanya orang saya, sekretaris saya tinggal yang namanya Caca, yang saya telepon, saya tinggal di sana karena saya pergi. Nah Caca, kamu kan disuruh ke Manado, nggak apa-apa, yang penting tim ini, kamu pegang uang ini apapun. Saya tanya, Cak, bagaimana Cak? Ibu, ajaib. Saya bilang, kenapa? Anak itu sudah kelar di ronsen, karena dia sudah datang duluan kan ke rumah sakit. Hasil ronsen tidak ada luka dalam. Anaknya sadar di rumah sakit. Dan biasa lagi ketawa-ketawa, tidak ada rasa sakit, kan luar biasa saudara. Nggak ada pusing, nggak ada sakit, nggak ada luka. Sudah di ronsen, sudah Bu. Terus ya karena nggak ada apa-apa, ibunya pun begini. Ya sudah, saya bilang, tapi tetap kamu harus kasih uang, saya gitu. Sebagai terima kasih kita karena kita sudah boleh pergi. Karena saya bersyukur banget, uang buat saya pada saat itu emang udah nggak ada artinya. Udah kami bisa keluar itu udah anugerah saudara. Saya udah tinggalkan. Kamu kasih, ada 5 juta, kamu kasih aja 5 juta. Nggak mau terima Bu. Maksudnya nggak mau, enggak. Terus saya kasih, Bang, jangan. Kan anak saya selamat. Siapa sih yang mau tabrakan? Kan saya gitu. Tapi Bu, ya udah, kalian nggak mau dibayar. Ronsennya pun nggak mau dibayar. Bayar aja dia ronsennya, 250.000 perak. Jadi kita dengar kesaksiannya. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah pelihara hidup kita. Nah, seringkali kita nggak sadar. Kok bisa begini ya? Ini dampak daripada kenaikan Yesus, saudara. Besok kita semua akan peringati sama-sama. Puji Tuhan kita kumpul malam hari ini. Supaya kita mengerti kenapa sih besok saya harus ke gereja. Ini dampak. Kenapa kok anak itu bisa nggak bisa parah? Kok kenapa keluarga itu bisa baik? Yang katanya polisi dia bilang 2 hari Bu kalau Ibu mau damai. 2-3 hari. Terus orang Bengkulu juga bilang, iya betul. Buktinya dikasih 5 juta aja nggak mau terima. Ini pekerjaan
pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin tidak, tidak mungkin tidak. Sekarang kita buka sama-sama, kita lihat bukti daripada kesaksian. Bagaimana setiap kita, kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan memelihara hidup saudara sehari-hari. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 1. Ayat 6. Saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, ayat 11 kita baca sama-sama. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada 3 pesan yang saya terima dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, pesan yang pertama saudara, ayat 6, begitu banyak orang worry, begitu banyak orang ketakutan, begitu banyak orang bingung, begitu banyak orang mau atur Tuhan, begitu banyak orang ragu-ragu. Lihat, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, seringkali kita nggak percaya bahwa Allah punya rencana besar. Saudara, ketika saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika saya diselamatkan, saya terlalu percaya, bukan cuma saya, ibu saya diselamatkan, keluarga saya, suami saya walaupun dia haji, pasti dia selamat, kakak beradik saya. Padahal kalau mau dipikir secara manusia, gimana caranya saudara untuk menyelamatkan keluarga saya? Anak saya yang satu, karena saya seorang pengusaha dan kami bergerak dalam bidang pesawat, spare pesawat. Karena saya nggak pernah sekolah pesawat tapi dipercayakan untuk pegang itu, akhirnya anak saya rindu untuk memegang sekolah untuk engineering pesawat, saudara. Dan waktu dia apply ke salah satu universitas di Oxford, bukan Oxford yang besar, tapi salah satu universitasnya, dan anak itu diterima, saudara. Sebagai ibu otomatis saya bangga. Saya bayar sekolahnya, saya bayar uang sekolahnya semuanya. Saya terlalu percaya anak saya pasti dapat. Udah nggak ada lagi, karena sekolah dibayar, semua dibayar. Tapi rupanya, saudara, pada waktu nge-apply visa ditolak. Kan pikirnya kok bisa ditolak, semua udah dibayar, sekolah udah ngasih sponsor, orang udah dibayar semua, rumah pun udah dibayar. Ditolak hanya karena administrasi. Baru ketahuannya administrasi, anak saya mendaftar 5 hari sebelum 18 tahun, sehingga dianggap anak kecil, apply-nya orang dewasa. Maka itu tinggal bukan di asrama. Jadi rupanya itu, pokoknya pondok ceritanya anak saya ditolak. Jadi kalau dia mau daftar lagi tahun depan lagi, anak saya udah nganggur setahun, masa mau nganggur lagi. Dia nge-apply lagi di Melbourne, salah satu universitas, untuk engineering pesawat. Diterima lagi, saudara. Nah waktu diterima, dia udah semangat. Gak taunya, saya kan terus berdoa, Tuhan mau bawa kemana anak saya. Terus ketika saya bicara-bicara, kok saya rindu mau bawa ke Korea. Orang bilang, ngapain dibawa ke Korea? Orang Korea mau perang, malah bawa. Apalagi waktu kemarin lagi rame-ramenya Korea, ngapain dibawa ke Korea? Lagi rame, lagi ada pemberitahuan bahwa Korea Utara menyerang Korea Selatan. Tapi saya pengen anak saya sekolah. Dan anak saya itu pertama, saya gak pernah memaksa. Kalau dia gak mau, gak apa-apa. Cuma itu rinduan saya cuma dalam doa. Nah, tadi saya temukan ada ibu saya juga waktu itu ke Singapura, ketemu salah satu partner saya yang memang ahlinya pesawat. Ngomong-ngomong sama anak saya tanya gimana pendapat kamu kalau anak saya sekolah di sini. Gak taunya waktu kamu dan juga saya punya rindu sih di Korea. Itu bagus, Bu. Akhirnya dia bilang bagus, dia kasih reasonnya, dia ngomong sama anak saya, sampai intinya anak saya terpengaruh dan anak saya ngelihat iya ya bener ya. Ya udah mah, aku nggak mau dibayar berbayar, memang udah diterima, tinggal nge-apply juga, semuanya udah mau diatur sini. Nggak, aku ke Korea, 2 minggu lagi aku ke Korea. Jadi memang dadakan berangkat ke Korea. Nah waktu berangkat ke Korea, keponakan saya mau ikut. Saya bilang ya nggak apa-apa, yang penting bayar sendiri, apartemen toh ada, berangkat. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah, lihat ada pesan Tuhan di sini. Ketika Tuhan pulihkan, Allah mau kita nggak cuma diam, tapi Allah mau kita ketika Allah pulihkan dikasih kuasa mau jadi saksi. Begitu mahalnya jiwa buat Tuhan. Jiwa begitu mahalnya. Tadi 1 jiwa mesti diselamatkan, ini mahal banget.
Jadi kalau nggak bersaksi saya mahal banget. Saudara lihat, Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Sebelum Tuhan kata menjadi saksiku, Allah bilang ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Bahkan waktu manusia bingung, Tuhan pulihkan, dia udah di otak Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Udah di otak Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Udah di otaknya Tuhan. Udah dalam pikirannya Allah mau dipulihkan. Bahkan itu sebabnya dia datang ke dunia, dia diam. Waktu dia disiksa, waktu dia di mahkota duri, waktu dia dipaku, waktu dia dicambuk, dia diam. Kenapa? Karena tujuannya untuk memulihkan dunia. Sekarang, tapi kita seringkali, Tuhan mau memulihkan gak sih? Sanggup gak sih Tuhan memulihkan? Kapan dong Tuhan? Seringkali kita paksa, kita atur Tuhan. Tapi lihat, Allah punya rencana yang Allah pikirkan ada pemulihan untuk dunia. Dan lihat, Tuhan kasih kuasa. Saudara, ketika sampai di Korea, yang saya baru belajar satu hal dari Tuhan adalah, saya nggak pernah nyangka juga. Keponakan saya ikut, keponakan saya tidak tahu gereja, tidak tahu yang namanya Yesus. Bahkan keponakan saya sendiri nggak ngerti, dia taunya dia lahir dari keluarga bukan Kristen. Sampai di sana yang ngurusin semuanya orang gereja. Bahkan hari Minggu bisa 2 gereja. Tiap hari hubungannya sama orang gereja. Sekarang tadi saya telepon, sebelum saya di perjalanan saya telepon, lagi di gereja. Saya tanya anak saya satu, kamu di mana? Lagi ngurusin soal sekolah. Lah, adik kamu di mana? Adik sepupu kamu di gereja, ngurusin anak-anak kecil di gereja. Minggu maksudnya mau ke gereja. Sampai saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Anak saya pengen sekolah di Oxford, saya sudah bangga, udah bayar, udah semua. Tuhan dan jangan masuk Oxford, pergi ke Korea. Kenapa? Karena ada 1 jiwa. Amen. Ada 1 jiwa. Saya cuma berpikir, kayak tadi pikir, kapan saya kaya? Kita hanya mikir kapan kita kaya, kapan kita ngetop, kapan kita hebat. Tapi adakah kita pikir, just 1 jiwa. Amen. 1 jiwa. Tadi waktu saya kemarin saya bilang, aduh saya terlambat. Saya udah 4:30 dari Menteng. Capek, emang capek banget, di Kuningan gak gerak, udah ambil jalan muter sana. Terus ibu sempat tanya tadi, jadi gimana Bu? Kalau saya mau bilang, aduh Bu saya batas, saya nggak mau, jiwa. Ada jiwa di sini mendengar firman. Saudara, adakah kita mikir gak cuma kaya, gak cuma mikir ngetop, gak cuma mikir duit? Ada gak kita mikir jiwa? Kenaikan Yesus, dia pikir jiwa. Kalau Yesus mau ikut, saudara, saya di dunia aja gak usah pergi-pergi ke surga. Atau saya di surga aja gak usah turun ke dunia. Tapi dia pikir jiwa, dia pikir saya. Nah di sini ya, jadilah kamu saksi-saksi. Ada pesan Yesus yang luar biasa untuk besok kita ke gereja. Apa dampak Yesus naik? Dampak Yesus naik karena Yesus mau jiwa-jiwa yang sudah dan saya bawa kepada dia. Buat Yesus nggak sulit cari jiwa. Bahkan buat saya katakan, Tuhan kan Tuhan. Langit bumi bisa diciptakan. Kalau mau bikin orang nggak usah kita bertobat. SBY terima Yesus, kalau Tuhan Yesus mau gampang banget. Ini pikiran manusia nih. Kenapa sih Tuhan nggak tulis aja di langit malam ini? Bertobatlah manusia karena akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kayak tadi dia katakan, percaya aku maka engkau masuk surga. Kalau Yesus tulis seperti itu, banyak orang bertobat. Akan banyak. Nggak perlu kami datang kemari teriak bersaksi, nggak perlu. Orang akan bertobat, nggak cuma orang Kristen, orang Muslim, Buddha, Hindu, mereka bertobat. Tapi apakah dengan cara itu? Kalau Tuhan lakukan dengan cara begitu, bisa nggak dilakukan itu? Bisa nggak? Bisa nggak saya tulis di langit, bertobatlah hai manusia Jakarta, karena aku Yesus, aku Tuhan di langit malam ini. Bisa nggak Tuhan buat itu? Bisa. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Karena dia menghargai saudara dan saya yang masih punya mulut, yang masih punya kaki, yang masih jantungnya bergerak, yang masih punya uang, yang masih punya pikiran. Allah mau tangan kaki kita bergerak untuk menyatakan tulisan yang di langit itu kita yang lakukan. Saya kenal Yesus bukan karena pendeta. Saya kenal Yesus bukan karena gembala yang bisa. Puji Tuhan bisa dari sini. Saya kenal Yesus dari kuda, saudara, dari kuda. Nggak ada pendeta yang datang, nggak ada gembala datang, tapi teman-teman, Injil tidak bisa di stop, Injil tidak bisa diberhentikan. Mau dibakarkah, mau dilarangkah, mau ditolakkah, Injil harus diberitakan. Saudara mau tidur sampai pagi, nggak mau berdoa, nggak mau, Injil tetap diberitakan. Ibu saya ngelarang, ibu saya orang Manado, Lamongan, Tompaso, Kristen. Ketika menikah sama ayah saya, tinggalkan Yesus. Kami anak-anak tidak dikenalkan Yesus sama sekali. Ibu saya jaga jangan sampai ada anak yang ikut Kristen karena dia ingin berbakti pada suaminya. Ayah saya bilang jangan sampai dari kecil sekolah ngaji, jangan sampai ikut Yesus. Jangan ada yang kenal dari orang Kristen.
Udah dibuat dengan cara begitu, tapi lihat Tuhan bilang, Yesaya 49, aku telah memilih kau dari ujung bumi, penjuru bumi, untuk jadikan kau sebagai hamba-Ku dan aku tidak menolak engkau. Allah pilih. Siapa mau nyangka? Tuhan yang pilih. Waktu saya jadi orang Kristen umur 12 tahun, saudara, ibu saya botakin rambut saya. Kalau mau ada ibadah dikeluarin binatang, anjing, dikeluarin di rumah. Ibu saya marah ketika saya ke gereja, ayo kamu ngaji, jangan sampai ke gereja. Jadi saya bungkus-bungkus, saya ketakutan. Tapi Tuhan bilang, mau dilarang, mau di stop. Firman gak bisa di stop di keluarga kami, di keluarga Afan. Saudara lihat. Saya sempat lari juga dari Tuhan, capek juga di waktu saya lari. 17 tahun saya lari dari Yesus. 5 tahun bertahan kenal Yesus. Tapi benih itu ada. Saya kabur, saya kembali ke kehidupan saya lama. Saya hancur-hancuran. Saya sempat hamil dalam pernikahan. Saya buang anak, sempat hancur. Bahkan saya tutup kuping gak mau dengar Yesus. Kalau ada gereja saya lari, saudara. Tapi Injil gak bisa di stop. Allah mau pakai, saudara. Saya menikah dengan suami. Saya masuk dengan orang Kristen, juga suami saya haji. Tuhan pilih, Tuhan pakai. Karena apa? Ada jiwa di kampung kamu, Fiba, di Bengkulu. Mereka penuh, ada jiwa, aku mau pakai kamu seperti nulis di langit. Kamu tuh pakai di Bengkulu. Ada jiwa di Tompaso, di Lamongan. Ada jiwa di Jakarta yang harus kamu beritakan. Dan saya percaya bukan cuma saya, saudara pun dipakai Tuhan. Amin. Kenapa saudara kumpul di sini? Karena Tuhan sedang dewasakan kita semua. Allah bentuk kita supaya apa? Seperti tadi. Sebagai penulis, Allah mau pakai supaya dia beritakan bahwa ada Yesus, ada Tuhan. Ini dampak daripada kenaikan. Bahkan Tuhan tanya di ayat terakhir, ayat 11 katakan, lihat saudara, lihat, hai orang-orang Galilea, maka kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ingin terangkat, sesudah meninggalkan kamu akan datang kembali. Seringkali kita hanya bengong, kita duduk di bangku gereja, hanya menyaksikan kehebatan Yesus, hanya menyaksikan kesaksian dan menyaksikan kuasa Tuhan, tapi hanya bengong. Berdiri, sekarang waktunya. Kalau kamu tidak aja ke langit, nggak ada gunanya. Karena yang kamu lihat ke langit itu akan datang suatu saat, dia akan nanya, ibu, mana jiwa yang kau bawa? Sejauh mana engkau beritakan firman Allah? Sejauh mana engkau bersaksi tentang aku? Tapi waktu itu cuma diam menatap, melihat kehebatan orang, melihat bagaimana mujizat yang Tuhan buat, hanya melihat, dan duduk manis di bangku gereja. Bagaimana kalau Yesus datang? Sudah siapkah kita ketika Yesus datang? Sudah siapkan karena Yesus pergi untuk menyiapkan upah buat kita. Dia pergi ke surga bukan nggak lepas tanggung jawab. Dia sedang bangun upah buat kita. Karena dia tahu benar dia akan kembali seperti waktu dia naik. Dia kembali dan dia akan tanya, Bapak mana jiwanya? Ketika engkau kasih jiwa, ini upahmu. Mana jiwanya? Ini upahku. Saudara yang kasih sama Tuhan Yesus. Ini yang membuat saya sampai hari ini sebagai seorang pengusaha, saya nggak mau berhenti berkhotbah. Bahkan suami saya katakan, Fib, kamu sudah komitmen khotbah hanya hari Minggu. Kenapa hari biasa juga kamu khotbah? Saya bilang karena jiwa tidak bisa di stop. Jiwa tidak bisa di stop. Saya bilang sama sekretaris saya, selama schedule saya kosong, kasih. Tapi ibu nggak capek. Capek, bohong nggak capek. Kalau di tempat tidur saya capek. Tapi saya tahu ada upah. Tadi saya bilang kurang D1. Ketika saya khotbah, saya bersukacita, itu upahnya. Saudara, bagaimana supaya kita bisa meresponi ini? Bagaimana supaya kita bisa meresponi firman Tuhan kisah para rasul 1, kenaikan Yesus, supaya besok pagi, saudara, kita sama-sama duduk. Saya harusnya besok pagi khotbah 3-4 kali saya khotbah. Tapi memang mereka minta dadakan, saya bilang, saya boleh nggak? Kali ini saya mau duduk di bangku. Sudah gereja minta besok 4 kali khotbah. Saya minta Kamis ini saya mau duduk aja di bangku. Saya mau duduk jadi jemaat. Saya mau duduk, bahkan saya mau renungkan bagaimana sebagai ucapan syukur saya. Dan berapa hari ini saya khotbah tentang kebangkitan. Tadi pagi, sekarang, kemarin saya khotbah terus tentang kenaikan Yesus. Dan saya mau duduk besok di gereja. Waktu saya bilang ke gereja ini, saya akan ke situ. Ada satu gereja KGPN di Pacan Kuda. Ketika mereka dengar saya bilang, Ibu Fiba besok mau ke sana, tapi tolong Ibu tidak mau khotbah, mau duduk. Wah, Ibu harus khotbah. Kali ini saya mau duduk. Saya mau merenungkan bagaimana, saudara. Saya rindu hari besok, saudara. Karena dampaknya luar biasa.
Tidak mungkin tadi anak itu bisa bangun dari pingsannya, tidak ada goresan, ada di kepalanya bengkak, tidak ada luka. Polisi, saudara tahu polisi di kampung kayak apa? Boleh keluar tanpa SIM, boleh keluar. Suami saya bisa pergi, seperti semua kayak kebetulan, tapi itu disusun. Kelihatannya kebetulan, tapi disusun rapi, direncanakan semua. Siapa yang merencanakan? Siapa yang program? Ini kuasa roh Allah. Kalau Yesus yang naik, nggak mungkin terjadi begini sebenarnya. Bahkan sampai hari ini ketika saya jadi pengusaha, kan saya pernah bersaksi, jasa saya cuma S2, SD sampai SMP. Tapi ketika saya kerja, kok sebenarnya yang saya lihat, oh pengalaman ini, yang saya terima pengalaman saya hancur, hidup saya berantakan. Ketika saya diperkosa oleh kakak saya buang anak, saya hancur-hancuran. Rupanya itu semuanya seperti kayak disusun buat modal saya untuk persiapan hidup saya sekarang. Tapi siapa sih yang mau diperkosa? Siapa yang mau hancur? Siapa yang mau buang anak? Siapa yang mau ambil duit? Siapa yang mau? Tapi ketika sekarang saya lihat, sepertinya memang harus ada itu. Saya diizinkan, bahkan saya kehancuran saya ini, yang udah hancur, Allah nggak pernah izin, tapi yang kehancuran saya ini, Allah bisa buat menjadi bagus ketika kita merespon. Allah bisa buat bagus. Kemarin ketika saya habis khotbah di Supit, datang ibadah Supit Family, ketika saya habis ibadah, datang satu keluarga yang sudah nggak pakai tanya, nggak pakai iya, tidak pakai tidak, karyawan saya tapi orang Kristen. Ibu, orang kaya, orang Buddha, saya mau anak saya cerai. Begini. Dia karyawan saya, segala. Udah tidak mungkin ada perempuan. Saya bilang, Bapak, kata ibu, kata siapa nggak ada perempuan? Kata siapa bahwa nggak bisa bersatu? Bu, ini udah berantakan begini, dia udah cerai. Saya bilang, ini nggak ada seberapanya dibandingkan dengan saya. Tapi buktinya Tuhan bisa pulihkan. Memang jelek, saat ini memang jelek, tapi ketika kita meresponi kebangkitan Yesus yang Allah, bagaimana supaya kita bisa hidup dengan kuasa kebangkitan, kuasa kenaikannya. Yang pertama, saudara, yang pertama harus kita ingat, responi kematian Yesus. Karena nggak mungkin Yesus naik ke surga kalau dia nggak mati, nggak mungkin. Kematiannya harus diresponi. Ini awalnya. Pada waktu Yesus lahir, kita menerima Yesus dalam hidup kita. Amin. Dia lahir dalam hidup kita. Dan kita menerima pengajaran-pengajaran. Amin. Ketika dia berkhotbah, dia sedang mengajar dalam saya. 12 tahun dia sedang mengajar kita. Ketika kita ditolong, ketika dia memberi mujizat, dia sedang memberi mujizat kepada kita. Kita lihat mujizat, orang yang buta bisa melek, orang lumpuh bisa jalan. Bahkan gak cuma orang buta, di dalam hidup kita, dompet kita hilang bisa ketemu, kita nabrak orang, tiba-tiba orang itu ditolong. Banyak itu mujizat. Dan saatnya, ketika dia mati, Allah mau kita juga mematikan segala dosa-dosa dunia kita. Waktu kita responi kematian, kita tahu persis hutang dosa kita ditebus. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, pada waktu Yesus katakan, saudara dan saya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Allah, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lihat, kalau kita nggak meresponi kematian Yesus, kita nggak bakal bisa diselamatkan. Orang yang meresponi kematian Yesus berarti Efesus 4 ayat 22-23 meninggalkan hidup lamanya, dosa lamanya ditinggalkan. Untuk apa? Untuk menjadi pikiran yang baru, untuk percaya bahwa hidupnya diselamatkan. Tadi kan dibilang, ikut Yesus masuk surga. Tapi apakah cuma seperti itu aja Yesus masuk surga? Adakah Bapaknya meresponi meninggalkan dosa lamanya? Perzinahannya, nafsunya, kebohongannya, kemudian yang saya lakukan itu, kebencian, harus ditinggalkan hidup saya. Dan maka Efesus 4:23, pikiran baru Tuhan berikan buat kita. Dan ketika kita meresponi kematian yang gak berhenti di situ, banyak orang kaya akhirnya mereka mati kan? Banyak orang hebat mati juga. Pak Harto kurang apa hebatnya, mati juga. Margaret Thatcher yang wanita kuat mati juga, saudara. Semuanya mati. Yesus juga mati. Tapi ada pengharapan. Margaret gak bangkit. Semua nggak masih di lubang kubur. Yesus bangkit. Ada pengharapan. Nah, ada pengharapan inilah yang menjadikan pengalaman saya sebelum kita memperingati kenaikan. Adakah kita respon waktu dia bangkit? Iya ya. Orang-orang mati, tapi cuma Yesus yang bangkit. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah pengalaman, penglihatan buat kita bahwa Yesus yang saudara sembah, dia punya kuasa yang beda dengan kuasanya Margaret Thatcher, beda dengan kuasanya Pak Harto, beda dengan kuasanya orang hebat. Dia punya kuasa yang bisa bangkit. Dan ini firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1
ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Iya, kita tahu kebangkitan Yesus, tapi pertanyaannya, adakah kita mau terima? Ketika lagi ada masalah, ketika anak itu terlempar 5 meter, adakah saya percaya bahwa kuasa kebangkitan yang saya khotbah tadi malam itu terjadi sama anak ini? Adakah? Bukan doanya hebat, tapi adakah kita percaya? Adakah kita percaya bahwa waktu Yesus bangkit, orang pada mati, Yesus bangkit. Yesus juga bangkitkan perusahaan saudara, bangkitkan keuangan kita, bangkitkan kehancuran rumah tangga. Dan adakah kita percaya? Saudara, hari ini saya melihat begitu banyak mujizat, baik dalam perusahaan saya, hal yang mustahil, tapi saya lihat tadi, dia bisa bangkitkan. Pekerjaan usaha, dia bisa bangkitkan. Karena saya terlalu percaya. Orang bilang kamu gak stres, bohong kalau saya bilang gak stres. Iya stres, tapi kenapa? Tapi gak lama-lama stresnya. Kalau saya stres lama, saya gak bisa khotbah. Gak lama-lama, karena saya tahu saya stres, saya capek mikirin kok ini gak kelar-kelar. Tapi saya tahu ada kuasa kebangkitan yang bisa memulihkan. Dan Tuhan bilang kalau percaya, Allah gak paksa. Kalau percaya dalam namanya, kita dikasih kuasa. Amin. Itu sebabnya Allah mau saudara mengerti benar akan arti kebangkitan. Bukan hanya sejarah, tapi dia sedang bangkit. Dan ketika dia bangkit, mujizat terjadi. Ketika dia mati, dosa ditebus, kutuk diselesaikan. Yang tadi hidup saya penuh dengan kutukan, kehancuran. Tapi saya tahu benar kutuk sudah selesai. Ketika saya terima kebangkitan saudara, saya tahu persis kuasa itu ada pada saudara saya. Dan sekarang masih ada 10 hari lagi Roh Kudus turun, amin. Tapi sekarang dia naik ke surga. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tadi kita baca. Kisah Rasul 1 tadi yang kita baca. Itu dampak ketika Yesus naik. Ketika Yesus naik, ketika kita terima kuasa kebangkitannya, maka Allah tahu kita bawa jiwa. Ada orang yang bertobat oleh hidup dan saya. Ada jiwa-jiwa saudara bawa untuk Yesus. Itulah sebabnya dia naik. Ada kuasa, rohnya dia turunkan pada saya. Akibat daripada kenaikan Yesus. Akibatnya saudara, ada hati yang baru. Yang tadinya egois, cuma mikirin yang penting gue selamat, udah gak ada lagi. Yang tadinya mikirin, gak mungkin, udah gak ada lagi. Karena ada hati yang baru. Tapi hati yang baru tidak akan pernah ada tanpa adanya kematian dosa. Hati yang baru tidak akan pernah ada tanpa ada kuasa kebangkitan. Tapi yang hati yang baru hanya ada ketika kita disponi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenaikan Yesus. Hati yang baru seperti apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Buka sama-sama sebagai ayat terakhir, Yeskiel 36 ayat 26. Ini hati yang baru yang Yesus berikan. Waktu Yesus naik, dia berikan ini kepada saya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Waktu Yesus naik, Yesus nggak khawatir melihat hidup kita. Kenapa? 40 hari dia sama-sama dengan kita. Dia tahu benar sekarang waktunya saya naik, karena hati yang tadinya takut, yang ngumpet dalam ruangan karena tahu Yesus, mereka murid-murid Yesus yang tadinya cuma bikin nggak mungkin, tapi kok Yesus yang bangkit. Nah, Yesus tahu setelah Yesus 40 hari bersama mereka, maka hidup mereka lagi berubah. Mereka sudah menyaksikan kematian, mereka sudah menyaksikan kebangkitan, mereka sudah bersama-sama Yesus. Dan terjadilah pemulihan, kedewasaan rohani. Hatinya udah baru. Yesus tahu hatimu sudah baru. Jadi sekarang kalau aku naik ke surga, engkau gak perlu takut. Yesus pun tidak khawatir, karena hatinya udah beda sekarang. Ada hati yang baru yang Allah berikan buat kita. Hati yang baru ini bicara, ada roh. Yang dulu ketakutan, yang ada sekarang roh sukacita.
ada dalam hidup kita. Ada roh yang baru. Bahkan roh yang baru itu Tuhan katakan, dia kata lihat, ku berikan kepadamu hati yang taat. Yang dulu main-main sekarang beda. 27 rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, yaitu firman Allah. Akan hidup dengan firman, lakukan firman. Dan lihat, orang yang hidup dengan firman, melakukan firman Tuhan, akibatnya Ulangan 7 ayat 12 katakan ada sumpah bagi mereka yang melakukan firman Allah. Akibatnya apa? Buka sama-sama, saudara lihat. Apa yang saudara lihat di dalam ayat 28. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan pada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi datang kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat itu semua. Coba saya lihat. Ini hati yang baru. Dan Tuhan bilang ketika kita taat, kita melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, Ulangan 7 ayat 12. Lihat saudara. Hidup dengan berkat. Tadi Bapak tanya, gimana mau kaya? Ini kalau mau kaya. Kalau mau kaya, ini firmannya. Ulangan 7 ayat 12. Yang tadi dikatakan di dalam Yeskiel. Ya saudara. Dan akan terjadi, gak akan terjadi kalau saudara lakukan ini. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan apa? Peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan apa? Memegang perjanjian. Ulangan 7 ayat 12. Memegang perjanjian. Yang kedua, kasih setianya diikrarkannya, diikrarkannya, diucapkannya. Yang ketiga, saudara, dengan sumpah. Ada sumpah. Sumpahnya apa? Sumpah Tuhan apa? Kalau kita pegang peraturan, lihat kalau mau kaya, lihat ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Dia akan memberkati buah kandunganmu, bumimu, gandum, anggur, minyak, lembu, sapi, anak, kambing, domba di tanah yang dijanjikannya. Wow, semuanya diberkati. Dulu saya jual kue, jual spray. 96 saya jual handuk. Ibu saya pernah ikut saya jual baju ke Malaysia, jual segala macam. Udah orang bilang udah keinginan pasar semen. Sekarang sampai mau nyangka mau jual, sekarang jual spray kapal pesawat, bikin kapal, bikin segala, sampai mau nyangka ijazah SMP. Duit dari mana? Ini firman. Saya jual handuk laku, saya jual spray laku, saya jual kue laku, saya buka salon laku. Semua Tuhan kasih. Mau jual pesawat bisa. Tadi orang bingung, Bu, kok ibu bisa dapat, dan saya berpegang percetakan. Saya jual percetakan, kejual 27 miliar. Orang bilang dari mana? Ya karena ini firman. Bahkan ayat 9 katakan demikian. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul, yang takut dibuka sama Tuhan. Lihat. Atau menentang hewanmu. Ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit darimu. Diprotek hidup kita, diprotek, dilindungi. Dia tidak akan ada, tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir Tuhan dilimpahkan padamu. Tapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Lihat. Kurang apa lagi? Udah dibela, ditolong, diprotek. Musuh-musuh kita yang mengacau kita, malah dia yang tenang. Lihat bagaimana Tuhan. Dan ayat 15 dan 16 katakan, engkau harus menanyakan segala bangsa. Ayat 17. Jika sekarang engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka? Seringkali kira Tuhan, aduh, masalah saya besar. Tapi lihat Tuhan bilang, orang yang hidup dalam firman, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yakni coba bisa engkau lihat dalam matamu sendiri, tanah-tanah dan mujizat-mujizat, tangan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Lihat, sampai itu pun Tuhan perhatikan. Kalau kamu menghadapi musuh yang besar, masalah besar, kalau kamu bilang Tuhan bagaimana saya hadapi ini masalah besar, jangan kamu takut. Lihat pengalaman-pengalaman yang dulu. Kurang apa? Kurang apa coba? Nah ini akibat daripada kenaikan Yesus besok pagi. Oleh sebab itu saya tanya ke diri masing-masing. Adakah kita meresponi kenaikan Yesus? Adakah kita mengerti bahwa Yesus memang harus naik, sangat penting. Kalau dia tidak naik, kita jadi manja di dunia. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi bayi yang hanya mau dipanggung, yang mau dituntun, apa-apa minta disuapin, apa-apa sama Yesus. Tapi ketika Yesus naik, saudara, kita jadi orang yang sempurna. Memang kadang-kala kita jatuh, tapi dia tetap pegang kita. Kadang-kala bahkan mungkin sempat pingsan, tapi dia tetap kasih nafas, saudara. Sekarang tanya ke pribadi masing-masing.
adakah kita siap hari ini? Masih banyak orang yang belum mengerti akan kedatangan Yesus. Adakah saudara saya siap dipakai Tuhan untuk beritakan firman ini? Supaya apa? Supaya saudara saya menjadi saksinya. Supaya apa? Supaya banyak orang tertolong. Supaya banyak orang datang kepada Yesus. Karena saudara tahu bahwa hanya Yesus yang bisa selesaikan semua. Sampai hari ini saya nggak pernah berhenti berkhotbah. Karena apa? Bahkan iman saya, doa saya, kalau Tuhan panggil saya ketika saya berdoa, karena saya tahu pada waktu kita membawa firman, ketika waktu kita bersaksi seperti dari Bapak Kapul Malu, bersaksi seperti tadi, ini yang Tuhan mau berikan Yesus. Ini bagian kita.